Banyak jalan yang baik dalam menggali hikmah para pelaku usaha, menjadi inspiratif, khususnya yang kita simak para pelaku pengusaha yang berjuang dari nol. Ini memberikan arti untuk jalan menuju kesuksesan tidaklah mudah. Dibutuhkan doa, ketekunan, kegigihan, dan hati yang lapang dan bersahaja. Tidak ada bisnis sukses yang langsung berhasil secara instan. Perlu waktu serta perjuangan panjang untuk meraihnya. Ya, selamat siang pemirsa Berita Sore TV Cang YouTube. Saat ini saya di toko aksesoris komplit, tepatnya di Jalan Samahuddin, Jetis, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan kebetulan sekali pada siang hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan sosok pengusaha yaitu Mas Arjuna ya. Ini adalah beliau adalah pengusaha aksesoris di toko komplit di Sukoharjo dan sudah memiliki beberapa cabang yang menyebar seluruh Indonesia, Mas. Enggak. Ya, assalamualaikum Mas Arjuna. Waalaikumsalam. Ya, sehat selalu Mas ya. Amin. Ini lama nggak ketemu. Iya, udah lama nggak ketemu. Nah, mungkin terkait dengan tema, kemarin kita udah minta tanggapan dari anggota DPRD, dari pendakian juga. Dan ini saya mau melihat sudut pandang dari Mas Arjuna terkait dengan arti filosofi falsafah Jawa yaitu Memayu Hadiningrat Bawono dari seorang pengusaha. Itu menurut saya simpel ya. Saya kasih contoh, sebuah contoh. Coba tangannya Mas Yanto, saya pengen lihat. Kalau saya cubit gini sakit? Kalau sakit jangan nyubit. Jangan. Jadi kalau nggak mau dicubit, ya jangan nyubit. Intinya seperti itu. Jadi secara tidak langsung artinya itu kalau nggak mau disakiti, ya jangan menyakiti. Seperti itu. Jadi kalau kita mau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, menurut saya itu ya kita harus berbuat sebaik mungkin lah ya, sebaik mungkin. Kita mau sesama manusia, sesama hewan, bahkan kalau bisa kita melihat sesuatu itu untuk namanya kita orang Jawa ya, kita unggah-ungguh itu harus dipakai sopan santun. Nah seperti itu semua berkaitan untuk kehidupan, untuk apa ya, kayak sesama manusia, bagaimana cara kita berinteraksi. Itu kan itu berpengaruh sekali karena pengaruh sama diri kita sendiri. Gimana kalau kita itu kalau nggak berbuat baik pasti juga efeknya juga nggak baik. Intinya seperti itu. Untuk dalam dunia bisnis itu sebenarnya seperti apa contoh-contohnya gitu? Ya kalau hampir sama ya. Jadi hampir sama dalam bisnis itu menanamkan nama baik. Intinya seperti itu. Jadi kalau dalam bisnis itu jangan pernah membuat diri kita itu merasa tinggi. Kalau kita merasa tinggi berarti yang lain saingan kita. Kita jangan pernah untuk mau bersaing. Kalau bisa untuk sesama kompetitor, sesama pembisnis saling rangkul. Jadi mungkin kalau memang bisnisnya sama, ya kita selaraskan lah, mungkin dari harga atau apa, hubungan, kemitraan itu semuanya harus bisa selaras. Kita rangkul, jangan sampai ada permusuhan, jangan sampai ada persaingan, apalagi persaingan tidak sehat. Kalau persaingan sehat itu wajar, namanya bisnis. Tapi bagaimanapun juga tetap kita selalu berhati-hati. Pada dasarnya meskipun kita tetap sesama bisnis, sesama teman, pada dasarnya boleh pakai prinsip tidak ada dalam bisnis, tidak ada kawan, yang ada lawan. Itu dalam perbisnisan. Tapi dalam kemanusiaan, sesama pemilik usaha, ya kita tetap teman. Kita sharing gimana sih untuk menaikkan progres untuk wilayah Sukoharjo. Kita sama-sama, ayo bareng kita bikin yang gebrakan seperti apa yang mungkin bisa sama-sama. Oh sini rame, sana rame, sini jalan kan itu lebih efektif, lebih bagus lah menurut saya seperti itu. Terus kalau bertanya Mas Arjuna ini menekuni dunia bisnis sudah berapa lama? Saya menekuni dunia bisnis itu udah kalau bisnis bisa dikatakan sejak mulai dari SMA ya. SMA itu saya sudah belajar punya distro seperti itu. Tapi namanya perjalanan hidup itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di tengah-tengah, nggak tentu. Dan saya sendiri udah merasakan semuanya, dari tamparan yang di atas ketika saya lupa, itu benar-benar saya merasakan gimana kita di bawah, gimana kita merasa lebih baik. Itu
sampai detik ini saya merasakan itu sudah mulai dari 2000-an lah, tahun 2000-an saya SMA kelas 1 waktu itu iya. Jadi karena saya sudah merasakan tidur di musola dengan alas karpet hijau, bantalan tas, pernah saya merasakan seperti itu. Jadi mungkin kalau saat ini saya pakai bantal empuk, saya bersyukur sekali ya gitu. Nggak harus bantalan berlapis emas, intinya sudah cukup. Kalau kita ambisi itu justru nggak akan membangun diri kita, karena yang ada semua itu namanya ambisi, emosional, itu jangan simpan. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Ini semua juga tidak lepas dari dorongan keluarga. Yang pasti ada dorongan keluarga, cuman ketika saya di bawah itu saya nggak pernah namanya mengeluh. Saya sering memberikan semangat sama keluarga, sama orang tua. Jadi itu mungkin yang kemarin hilang itu gini, menurut saya ketika kita jatuh itu Tuhan bukan menghukum kita, tapi justru Tuhan itu meminta kita untuk membuka kedua tangan kita untuk menerima sesuatu yang lebih berharga dari kemarin.